Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rizka Mariana, NPM 2113053-207 dari Prodi Pendidikan Guru Skala Dasar tahun angkatan 2021 Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan mereview tentang Pramuka Siaga. Yang pertama, pengertian siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7 sampai dengan 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan-satuan dari beberapa barung disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Dan para barung dipimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung ataupun pelatnas. Kehidupan siaga masih berkisar di seputar keluarga yang ada ayah dan ibu. Keluarga merupakan pusat aktivitasnya. Atas dasar hal tersebut, pembinaan pramuka siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia, di mana terdapat ayah, ibu, dan paman serta bibi. Wadah pembinaan ini disebut perindukan siaga, yang mengkiaskan bahwa anak seusia siaga masih menunduk pada ayah dan bunda ataupun keluarga. Hal ini diperjelas dengan formasi bentuk barisan berupa lingkaran pada upacara pembukaan dan penutupan latihan siaga, kata Yulianingsih pada tahun 2014. Yang kedua, ada tingkatan dalam pramuka siaga. Pertama, siaga mula. Siaga mula diibaratkan sebagai awalan atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkat siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga, sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut. Yang kedua, hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya. Ketiga, dapat memberi salam pramuka. Yang keempat, tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan ataupun diturunkan. Yang kelima, biasa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan siaga. Keenam, dapat dengan hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bait pertama dimulai perindukan siaga atau di muka pendengar-pendengar lain. Dan tahu sikap yang harus dilakukan jika lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan pada waktu upacara. Yang ketujuh, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar. Nah, yang kedelapan, setia membayar uang iuran kepada gugus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperolehnya dari usahanya sendiri. Kesembilan, selalu berpakaian rapi dan memelihara kebersihan badan. Kesepuluh, keagamaan, yaitu sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, siaga bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkatan-tingkatan siaga bantu, seorang pramuka siaga mula harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga mula, sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Kedua, bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Ketiga, tahu arti lambang pergerakan pramuka. Keempat, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. Dan yang lainnya seperti tertera di layar. Yang ketiga, ada siaga tata. Siaga tata mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sesudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat-syarat kecakapan umum satuan pramuka siaga, setelah siaga muda dan siaga bantu. Pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU siaga tata dapat mengikuti pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Untuk mencapai tingkat siaga tata, seorang pramuka siaga bantu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, yang pertama, tahu beberapa hari raya nasional dan nama beberapa orang pahlawan nasional. Kedua, tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, tahu arti lambang negara Republik Indonesia.
Keempat, tahu nama-nama negara tetangga dan bendera kebangsanya. Kelima, untuk putri dapat memasang buah baju dan menyalakan api. Keenam, untuk putra dapat membuat 2 macam hasta karya dengan macam bahan yang berbeda. Dan yang lainnya seperti terdapat di layar. Selanjutnya ada kegiatan Pramuka Siaga. Kegiatan atau pertemuan dalam anggota Pramuka Siaga adalah Pesta Siaga. Pesta Siaga merupakan perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama, yaitu kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dengan permainan, ada pameran siaga, pasar siaga, pentas seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, dan kuartir daerah. Yang terakhir ada upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama, upacara pembukaan latihan perindukan siaga. 1. Pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota. 2. Memilih burung terbaik untuk memimpin upacara. 2. Memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Ketiga, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Keempat, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Kelima, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Selanjutnya, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara, lalu pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Nah, pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Selanjutnya, pembina upacara dari pembina siaga membaca Pancasila dituduhkan oleh semua anggota. Selanjutnya, pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota pramuka. Lalu pemimpin upacara kembali ke barungnya dan pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Yang kedua, upacara penutupan latihan perindukan siaga. Pertama, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Lalu pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Ketiga, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Lalu para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara dan pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara. Lalu pada waktu sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Selanjutnya, pengumuman dan pesan pembina siaga. Lalu pembina upacara mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan dan barisan dibubarkan. Anggota perindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Nah, itu dia video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.